Muhammad bin Abdullah amma ba'd. Yang terhormat Abah Haji Musim, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak ketinggalan juga para santriwan, santri putri, pondok pesantren Darussalam, dan juga para pendengar dimanapun berada, wabil khusus para pecinta konsultasi hukum Islam. Dan selamat malam, selamat bergabung di malam hari ini di tanggal 14 Februari 2026, ya tepatnya di malam minggu kali ini, yang pasti di acara KHI Konsultasi Hukum Islam, mengulas seputar hukum-hukum Islam. Baik para ikhwan akhwat, para pendengar, minggu kemarin sudah membahas tentang keutamaan nisfu Syaban, namun untuk KHI pada malam hari ini akan membahas tentang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jadi buat para santri nanti bisa bertanya, atau buat para ikhwan tentunya yang pasti bisa bertanya, nanti bisa lewat hubungi nomor radio. Namun sebelum kita mengacara pada kesempatan malam hari ini, mari kita buka acara terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah ala hadiniyah wa likunatin solehah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadil kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kepada beliau Abah Haji Muslim kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradus siyama fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkumus syahra falyasum. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam yang kami hormati, para santri putra ataupun putri yang kami cintai, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara konsultasi hukum Islam. Insyaallah pada malam hari ini, karena bulan Ramadan tahun ini sudah dekat, tinggal beberapa hari lagi, oleh karenanya kami akan mengisi kegiatan konsultasi hukum Islam ini dengan materi puasa di bulan suci Ramadan. Untuk itu kami minta para santri untuk dibuka pikirannya, dibuka kupingnya, dibuka mripatnya. Begitu juga kaum muslimin semua, sehingga akan
muncul pertanyaan-pertanyaan yang perlu dipertanyakan berkaitan dengan puasa Ramadan ataupun dengan masalah yang lain. Jadi jangan sampai datangnya itu hanya sekedar datang, ya. Jadi pendengar setia ya tidak, karena ngantuk, ya, sehingga tidak bisa memunculkan pertanyaan. Dan saya nanti kalau ternyata tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya baik kepada santri putra ataupun santri putri, ya. Jadi forum ini bukan hanya forum konsultasi hukum Islam, tapi forum belajar untuk bertanya, belajar memunculkan pertanyaan setelah mendengarkan apa-apa yang saya sampaikan. Dan saya percaya kalau kamu pikirannya dibuka, kupingnya dipasang, ya, itu pasti akan muncul pertanyaan, ya. Pertanyaan yang perlu dipertanyakan karena tidak paham, atau mungkin karena paham tetapi dalam rangka biar yang lain paham, itu bisa jadi, ya. Itulah yang perlu saya sampaikan. Puasa adalah satu kewajiban di dalam bulan suci Ramadan, yang kewajiban itu disampaikan untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang tidak beriman tidak diperintahkan puasa. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran itu perintahnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Jadi di situ tidak ya ayyuhan nas. Kalau hanya ya ayyuhan nas berarti wahai sekalian manusia. Artinya tidak pandang bulu manusia apa saja, beragama Islam atau tidak beragama atau tidak beragama, itu tidak. Tetapi di situ langsung ya ayyuhalladzina amanu, berarti orang-orang yang beriman. Perlu kami sampaikan, kalau kami melihat tentang ayat itu, setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu artinya furido atau wujiba, difardukan atau diwajibkan, ya. Ini menunjukkan bahwa perintah puasa itu wajib. Karena wajib, kalau kita belajar ilmu fikih atau ilmu usul fikih, yang namanya wajib itu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Pekerjaan yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan mendapatkan siksa. Jadi orang meninggalkan puasa itu berarti mendapatkan siksa karena meninggalkan wajib. Bahkan ada ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan puasa tanpa alasan yang bisa diterima oleh syariat itu dosa besar, ya. Jadi dosa besar. Bahkan kalau kita melihat ya ayyuhalladzina amanu, kebalikan dari kafaru. Berarti kalau orang tidak meninggalkan puasa, kalau orang yang melaksanakan puasa berarti orang yang amanu, iman. Kalau meninggalkan puasa berarti kafaru atau kafir. Jadi bukan, menurut saya bukan hanya dosa besar, tetapi kalau kita melihat mafhum mukhalafah daripada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam,
berarti orang yang tidak berpuasa itu termasuk orang yang kafir, ya. Kecuali meninggalkannya itu ada alasan-alasan syar'i, ya, seperti orang perempuan yang sedang haid, ya, sedang nifas, ya, itu tak alasan syar'i. Atau seperti orang yang sudah tua bangka, ya, sudah linglung, ya, itu alasannya itu alasan syar'i. Atau mungkin orang itu ya memang pekerja berat, ya, yang sudah tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lain kecuali hanya itu-itunya, itu termasuk alasannya alasan syar'i, ya. Jadi kesimpulannya yang namanya puasa di dalam bulan suci Ramadan ini wajib, ya, dan bagi yang tidak meninggalkan, bagi yang meninggalkan itu hukumnya haram atau hukumnya dosa. Dosanya itu ada yang mengatakan dosa besar dan bisa juga disebut orang kafir, ya. Para santri yang kami hormati dan kami cintai, di samping itu perlu kami sampaikan, ya, masalah puasa, penentuan puasa, katakan saja untuk tahun ini insya Allah nanti puasa itu akan terjadi dua macam. Ada yang mengawali di tanggal 18 berarti hari Rebo, dan ada yang mengawali di tanggal 19 yaitu hari Kamis. Keduanya enggak apa-apa karena mereka punya dasar, ya. Jadi dasar dalam pelaksanaan ibadah puasa itu ada dasar yang menggunakan hisab dan ada yang menggunakan ru'yatul hilal. Jadi kita sebagai santri nggak usah keder, nggak usah bingung, nggak usah kaget kalau ada orang puasa selisih 1 hari dengan kita atau kita berselisih 1 hari dengan mereka. Itu tidak usah dipikirkan atau tidak usah dimasalahkan, karena memang puasa itu penentuannya ada beberapa penentuan. Para santri dan kaum muslimin muslimat yang kami hormati, itu saja yang saya butuhkan adalah pertanyaan. Kalau pembicaraan itu ya intinya hanya itu, ya. Lah untuk lebih luasnya nanti insya Allah selama bulan suci Ramadan kita akan ngaji tentang puasa, baik di waktu habis subuh, ya, atau habis asar, atau menjelang imsak. Itu nanti akan saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Untuk itu hari ini hanya ini saja. Yang saya pentingkan, saya butuhkan itu bermunculan pertanyaan-pertanyaan. Demikian, dan kami persilahkan untuk santri putra untuk bertanya 4 orang. Silakan mulai. Ayo, itu yang di belakang yang besar-besar tanya. Udah, jangan nulis terus. Nulis apa sih? Ayo, jangan gayane nulis, takon. Cepat. Wes, nulisnya mandek. Kita takone. Aja gayane nulis, ya. Monggo dimulai. Perempuan apa laki-laki dulu? 1. Saya hitung sampai 10, ya. Kalau sampai 10 enggak ada yang tanya, saya balik akan tanya. 1, ya. 2, baru 2 sudah akan ada yang bertanya, ya. Ya monggo Mas Fatih karo Mas Ahis, ya, mau tanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, ketika ada orang pas di bulan Ramadan puasanya masih bolong-bolong, habis itu orang itu baru ingat ketika mau pas di bulan Ramadan, tapi tahu-taunya orang itu sudah meninggal. Apakah sebagai anaknya boleh menggantikan atau menambah puasanya orang tua itu tersebut, Pak? Pengertian bolong-bolong itu bagaimana? Bolong-bolong puasa tahun sebelumnya apa tahun itu? Tahun sebelumnya. Iya, berarti masih punya hutang. Iya, ya. Ya, terima kasih. Ini Saudara Fatih dari Balamoa ya bertanya tentang bagaimana kalau ada orang puasa masuk bulan Ramadan tapi masih punya hutang, kemudian puasa terus meninggal dunia. Yaitu apa anaknya itu wajib menggantikan apa tidak? Jadi untuk menggantikan itu memang ikhtilaf, ada beberapa perbedaan. Ada yang mengatakan orang yang meninggalkan puasa itu keluarganya wajib membayar dengan membayar fidyah. Tadi ada juga yang mengatakan tidak usah, tetapi orang tersebut tetap kena dosa. Ya. Jadi kalau saya ya cenderung kepada yang diganti dengan fidyah. Ya, fidyah itu denda. Ya, seperti itu. Ya. Monggo, Ahis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apa manfaat dohir dan batinnya puasa Ramadan? Ahis ya. Ono men di sini. Di angka. Apa manfaat puasa? Manfaat untuk lahir dan manfaat untuk batin. Untuk lahiriah, kalau kita benar-benar puasanya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak. Di antaranya yang pertama adalah akan menjadi orang yang sehat. Buktinya apa? Sabda Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah kamu sekalian tasihhu, kamu akan menjadi orang yang sehat. Jadi manfaat lahirnya itu kita akan menjadi orang yang sehat. Manfaat lahir yang kedua, kalau kita melihat puasanya Rasulullah, di mana Rasulullah kalau puasa itu sangat sederhana penghidupannya, sehingga pengeluaran sehari-hari untuk makan minum itu sangat berbeda jauh, menjadi ngiritnya. Sehingga lahiriahnya kalau puasa betul-betul dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasul, orang berpuasa itu ngirit. Hanya kita terkadang cara berpuasanya tidak mengikuti tuntunan apa yang disampaikan oleh Rasul, sehingga terjadi kalau puasa malah jadi pemboros. Kalau puasa itu malah pengeluarannya itu semakin besar. Jadi itu. Adapun lahiriah ya banyak sekali lah. Itu diantaranya dua. Terus untuk batiniahnya itu yang namanya orang puasa itu akan mempunyai batin yang tenang, ya. Karena yang namanya puasa itu utamanya adalah mengatur, membimbing apa yang dinamakan nafsu, ya. Jadi nafsu itu pekerjaannya selalu mengajak kita itu menjadi orang yang tidak tenang. Makanya kalau dididik lewat puasa, nafsu kita itu menjadi tenang, ya. Menjadi tenang, tidak semrawut, tidak maunya
melakukan, mengajak pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah, itu manfaat batinnya itu seperti itu. Dan insya Allah kalau orang puasa betul-betul puasanya imanan wahtisaban, orang tersebut itu akan menjadi orang yang tenang. Batinnya lagi, dengan puasa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi akan dia maafkan, diampuni segala dosanya, ya. Demikian Mas Ahis, monggo yang lain 2 orang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bah, izin bertanya. Misal ada suatu kampung ketika pada sebelum awal bulan Ramadan mengadakan suatu pengajian. Lalu pengajian tersebut biasanya kan pada zaman-zaman sekarang kan sedang tenar ataupun viral, ada yang joget-joget. Apakah kita harus menindaklanjuti ataupun bagaimana menanggapinya? Terus yang kedua, di luar tema, bagaimana cara menanggapi ulama-ulama yang sekarang, Bah? Contohnya seperti Mama Gufron. Kan Mama Gufron sudah jelas dari segi penjelasannya, dari segi omong-omongannya sudah bisa kita cerna. Tetapi apakah tidak ada seorang ulama yang bisa menindaklanjuti ataupun seorang penguasa hukum yang bisa menindaklanjuti Mama Gufron tersebut? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon diulang yang pertama, ya. Pada awal bulan Ramadan, misal di suatu kampung ada yang menanggap pengajian. Lalu kan biasanya pada zaman sekarang viral-viralnya ataupun trennya ya, ada yang menanggap joget-jogetan. Lalu apa kita bisa menindaklanjuti ataupun bagaimana cara menanggapinya, Pak? Ya. Jadi yang jelas, yang namanya pengajian dibarengi dengan joget-jogetan, apalagi yang joget itu perempuan, itu dilarang, ya. Loh, bagaimana kita menindaklanjuti? Gak usah ditindaklanjuti, ya. Malah kalau bisa kita memberikan saran, besok lagi jangan seperti itu, ya. Itu kurang pas gitu. Jangan ditindaklanjuti ya, terus diteruskan, itu tidak, ya. Atau mungkin kalau berani ya ngomong secara terang-terangan, kalau nggak berani ya paling tidak kita menghentikan dengan doa, ya. Loh, perlu kami sampaikan, joget-jogetannya itu joget-jogetan yang seperti apa begitu, ya. Kalau joget-jogetannya itu pamane kayak contohnya dalam Islam itu kan ada seni joget, ya, yang biasanya di lewat acara itu, ya, hadroan, jogetannya itu jogetan yang tidak istilahnya seksi atau tidak membawa ke hal-hal yang tidak baik, ya. Apalagi itu mengandung nilai olahraga yang dilaksanakan oleh laki-laki, itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang dilaksanakan oleh perempuan di dalam Islam itu tetap nggak boleh aslinya, ya. Kecuali anak-anak kecil, ya, seperti di sini itu kalau ada haflah
ada anak-anak kecil, anak-anak TK, anak-anak SD pada joget itu insya Allah dimakfu. Tapi kalau sudah anak-anak alia, ya anak-anak SMK, tekot itu malah nggak benar itu ya. Makanya ya di Darussalam sendiri ya yang sudah-sudah itu terkadang begitu, makanya sekarang saya mulai untuk dihindari atau dikurangi ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa Miki? Menindak seorang ulama yang kan biasanya ulama-ulama zaman sekarang kan kadang enggak orang Ya. rendah nih Bu. Iya. Coba saya minta contoh Mama Hubron itu diantaranya menurut kamu yang omongannya janggal seperti apa coba? Itu berarti mengerti soal bahasa-bahasa hewan. Terus beliau juga mengaku sebagai penjaga gawang neraka. Iya. Jadi kenapa ulama-ulama kita kok enggak bertindak ya? Perlu kami sampaikan bahwa ulama kita terutama dari Nahdien itu memang ulamanya itu betul-betul andapasor, betul-betul ramah. Sebetulnya dalam hatinya itu tidak cocok ya. Dan mungkin mereka itu menganggap kalau saya bertindak seperti ini akan timbul begini-begini. Sehingga ulama-ulama kita itu sekarang baru untuk mengatasi yang seperti itu baru dengan hati, bilqol ya. Belum sampai dengan lisan, apalagi dengan kekuatan atau dengan kekuasaan ya. Dan kita doakan saja mudah-mudahan para ulama kita itu tidak hanya dengan hati tetapi bisa dengan lisan atau dengan kemampuan yang dimiliki. Sebetulnya ulama-ulama kita itu ya tidak cocok ya. Wong itu seperti apa bisa jaga lawang neraka ya. Itu termasuk ngenyak maring Gusti Allah ya. Wong neraka kok dijaga, kayak yang lain ada katanya saya bisa mematikan api neraka dengan kelingking ya. Kuwi wis omongan sing orang genah ya. Tapi ulama-ulama kita itu tidak frontal terus melarang atau tidak frontal untuk menentang, itu tidak, tapi dengan doa sambil ngelus dada, ya Allah wong kaya kowe ya bisa mateni neraka nganggo jentik ya. Jentik apa kowe ya. Jadi itu kan ngomong yang berlebihan ya. Nggak boleh ya. Kita yang penting jangan niru. Kalau kita belum bisa untuk menentangnya, ya yang penting kita tidak niru dan kita mendoakan agar mereka itu mendapatkan hidayah ya. Dah, berarti sudah 4 ya. Udah. Ya, udah. Ya 4. Coba silakan ada lagi ya Yusuf tambahan. Hebat ini sampai 5 ya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya, apa hukumnya seseorang yang membuka warung makanan pada siang hari di bulan puasa, sedangkan orang yang menjual tersebut sedang melaksanakan ibadah puasa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya orang yang membuka rumah makan ya di bulan Ramadan, padahal orang yang membuka, yang punya warung itu atau rumah makan itu orangnya puasa? Ini itu semua tinggal niatnya ya. Kalau niatnya itu niat ngaco agar orang-orang yang berpuasa itu tidak berpuasa, itu jelas haram ya. Tapi kalau niatnya itu saya buka rumah makan di bulan Ramadan
memberi kesempatan kepada orang-orang yang dalam keadaan musafir, ya. Kalau niatnya seperti itu sudah barang tentu bukannya ya di daerah-daerah atau di tempat-tempat yang banyak musafir, ya. Contohnya kalau di rest area, yang namanya rest area itu kan musafir, rata-rata yang di sana itu tidak apa-apa. Atau mungkin saya menyediakan rumah makan sehingga saya buka itu menyediakan orang-orang non muslim, ya. Orang-orang non muslim kan tidak diwajibkan puasa, dibuka di lingkungan umpamanya yang waktu di situ itu banyak orang-orang non muslimnya. Nilai menolong. Tapi kalau tidak ada kenyataan seperti itu, apalagi terus bukane di tempat sudah jelas-jelas pamane desa ini desa orang Islam semua dan orangnya puasa semua dan bukan di kota tetapi di desa, juga mengajak mereka yang berpuasa itu biar puasanya itu dibatalkan, ya. Wis ado sing gili gede, ya, terus desa masyarakat betul-betul muslim muslimah, ya, kok buka warung lah, itu yang nggak benar, ya. Makanya barangkali kamu besok buka warteg, ya kalau pamannya daerahnya daerah di kota itu kan macam-macam, ada orang yang tidak puasa karena agama, ada orang yang tidak puasa karena musafir, ada orang yang tidak puasa karena edan, ya. Tapi kan kalau nyediakan orang edan ya kayaknya hanya berapa sih orang edan yang kene beng paling pirat kok. Nyong pan buka rumah makan di bulan Ramadan nyediani wong edan siji terkadang langka kok, itu kan niat awagan, ya. Jadi seperti itu. Jadi tergantung niatnya dan lokasinya, ya. Paham? Ya. Monggo untuk perempuan, laki-laki ada lagi, monggo kalau laki-laki ada ya silakan, ya. Mumpung ya ada amburi sing usahaku setok langka. Ya wis. Oke, ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, apakah ada sebab atau usul puasa itu diwajibkan, dan apakah sebelum zaman Nabi juga sudah ada ajaran-ajaran tentang kewajiban berpuasa? Sekian, terima kasih. Ya. Kok namanya siapa ya, kelalen? Wildan dari Raja Wetan, ya. Rajane wong Wetan, ya. Wildan bertanya apa sebabnya puasa dan apakah umat sebelum Nabi Muhammad itu ada yang diwajibkan puasa. Jelas ada. Kita dalam ayatnya kan begini, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Jadi kita diwajibkan puasa itu seperti umat-umat sebelumnya. Artinya umat-umat sebelumnya juga pernah diwajibkan puasa. Hanya kaifiyahnya atau caranya itu tidak sama dengan puasa yang kita laksanakan sekarang ini, ya. Jadi beda, jadi tetap ada. Loh sebabnya kita itu diwajibkan puasa, ya sebabnya karena itu kita umat manusia itu mempunyai akal dan mempunyai nafsu, di mana nafsu itu senantiasa membuat gaduh, membuat kacau, ngajak pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Akhirnya nafsu itu biar jinak, biar manut, ya. Caranya itu dengan
diwajibkan puasa. Karena dalam kitab Durratun Nasihin di sana dikatakan bahwa ketika Allah itu membuat yang namanya akal dan membuat yang namanya nafsu, si akal itu dipanggil oleh Allah, ya akal ta'ali, ya akal mene, ya. Si akal cepat teka, ya. Ditanya man anta wa man ana, siapa kon, siapa nyong. Jawabannya tepat, ana abduka, kula niku kawulane panjenengan sing kedah ibadah nyembah dhateng panjenengan. Lan panjenengan nggih menika ingkang dadosaken kula sing kula kedah nyembah dhateng panjenengan. Kowe sing akal jawabe kaya kowe. Dengarkan, kowe sing ora bisa takon, dengarkan. Aja usak-usak dawa ketok, ya, dengarkan. Jadi setelah membuat akal itu, akal betul-betul taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi giliran Allah membuat yang namanya nafsu, si nafsu itu diundang, ya nafsu ta'ali, ya. Man anta wa man ana, mene nafsu, kon ke sapa nyong ke sapa. Moh, jawabannya kayak kue. Kenapa sih mono-mono? Nyong ya nyong, kon ya kon. Jawabannya kayak kue angas, ya. Jawabannya angas. Akhirnya si nafsu kue disiksa, dimasukkan neraka, tetapi nerakanya itu yang bisa menjadikan orang tersebut atau nafsu itu kelaparan dan nafsu itu dalam keadaan ngorong. Lah itulah setelah itu akhirnya karena manusia itu diberi oleh Allah yang namanya akal dengan nafsu, agar nafsu itu bisa dikendalikan oleh akal, akhirnya turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Dah ya. Ya silakan perempuan. Monggo perempuan. Kowe mikir gamene kowe. Dan ya wis salah iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya gibah. Soal yang pertama, apa hukuman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sengaja membatalkan puasanya di tengah-tengah hari atau bahkan tidak melaksanakan ibadah puasa padahal ia tahu bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib? Dan apa yang harus kita lakukan untuk menyadarkan orang tersebut bahwa perbuatannya itu salah? Soal yang kedua, jika ada seseorang yang mengaku bahwa ia beragama Islam namun ia tidak pernah melaksanakan sholat dan perintah-perintah Allah yang lainnya, apakah orang tersebut termasuk orang kafir dan apa hukumnya, bah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukumnya orang meninggalkan puasa? Yang jelas orang meninggalkan puasa itu hukumannya ya neraka karena berbuat dosa, ya. Lo cara menyadarkannya bagaimana? Ya dituturi, diarahkan, ya. Sampean orang arti bahwa puasa ke hukumnya wajib, ya. Kali apik wong puasa ning awak ya apik, ning batin ya apik. Itu cara menyadarkannya itu seperti itu, ya. Jangan dimarahi, ya. Orang sekarang itu kalau dimarahi malah tambah jegrek, ya.
Jadi diarahkan, diberi pengertian. Ya. Yang kedua mungkin apa? Jadi definisi kafir itu menyekutukan Allah, ya. Jadi kalau orang baru meninggalkan kewajiban itu belum dikatakan kafir, tetapi baru dikatakan fasik, ya. Jadi definisinya orang kafir itu menyekutukan Allah. Saya bersaksi bahwa Allah itu ada dua, itu namanya kafir, ya. Tapi kalau baru meninggalkan itu namanya fasik, dan perlu diberi saran, diberi pandangan-pandangan biar mereka itu tidak fasik, ya. Silahkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya, bagaimana kalau ada orang yang bekerja di pelayaran tetapi tidak melakukan puasa karena pekerjaannya cukup berat? Hukumnya gimana, Bah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja berat, ya, seperti pelayaran, seperti orang kerja di pembakaran apalah, pembakaran mayit apa, pembakaran apa, ya, pengecoran besi, ya. Itu apa? Boleh meninggalkan puasa. Intinya itu tidak boleh, ya. Lo agar tidak dosa itu bagaimana? Agar tidak dosa, kalau bulan puasa tetap niat puasa. Istrinya sahur ya melu sahur, ya. Pan mangkat ya tetap puasa. Adapun di tengah jalan tidak kuat, silahkan buka, tidak apa-apa. Hanya ini yang jadi masalah, ketika seperti itu terus bagaimana, ya. Padahal kalau meninggalkan puasa kan fa'iddatum min ayyamin ukhar, harus diganti pada hari yang lain. Loh, padahal kerjanya di situ terus, yaitu paling tinggal istighfar saja, ya. Kalau bisa cari pekerjaan yang lain, ya. Dan itu salah kalau pekerjaan yang lain masih banyak kok tetap nongkrong di pekerjaan seperti itu, apalagi punya niat nyunta penyambut gawe ning kene ben rasa puasa, itu malah dosa itu, ya. Jadi kalau masih ada pekerjaan lain, pindahlah, ya. Wong dunia itu tidak sedaun kelor, ya. Dunia kayak siamba, ini ada pekerjaan di sini, kita keluar masuk ke pekerjaan yang lain, ya ada. Kerja tidak kepenak, pindah dagang, ya bisa, ya. Jadi itu, jadi kalau memang hanya itu-itunya, tidak ada pekerjaan lain, ya silahkan, tapi dengan cara jangan nentang seakan-akan puasa itu tidak diwajibkan, itu tidak, ya. Jadi kita tetap niat puasa, tetapi nanti baru saja kerja sudah tidak kuat, ya silahkan buka, nggak apa-apa. Nyaure nggak bisa nyaur, ya paling istighfar, atau kalau kita meyakini adanya pergantian atau mengganti dengan fidyah, ya difidyai, ya. Dah. Ya silahkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah izin bertanya, bagaimana tanggapan Abah ketika ada seseorang berteman dengan lawan jenis, niku hanya sebatas teman, Bah, tapi mereka bertukar pesan yang sedikit romantis pada bulan puasa, tapi hanya di malam hari, karena mereka berpikir kalau di siang hari itu waktunya puasa gitu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bulan puasa ataupun di luar bulan puasa, yen romantisan dengan selain jenis tanpa melalui pernikahan niku mboten angsal ya. Mboten angsal ya. Jadi semuanya saja kalau seperti itu sekarang juga ditinggalkan, bulan puasa atau bukan bulan puasa sama ya. Lo pengertian romantis kuwi jare kon piye? Jihan. Ayo ngapa ndek contone ndek? Piye? Sayang-sayangan. Pakai lisan apa pakai tangan? Oh ya kalau pakai tangan ya dosa. Anggar sayang-sayangan, sayang disayang. Ya kowe karo ngomong bae terus tapi syaratnya ana batire ora apa-apa. Tapi anggar lus-lusan, nyekel tangane, nyekel rambute ya kowe ta zina termasuknya ya, zina tangan ya. Enggak boleh ya sayang-sayangan. Sayang-sayangan besok wis anggar wis nikah ya. Anggar nikah ta wis ora mung sayang-sayangan tok, malah gelut-gelutan ya oleh ya. Dah, Jihan. Ya, monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, misalkan kalau ada perempuan yang sedang istiadah, itu kan katanya harus tetap puasa. Nah, nanti itu kalau habis lebaran itu puasanya diganti atau enggak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye to? Nyong ora paham to takone. Cepetan. Diulangi ya, diulangi. Ridho ya orang ringokna sih. Ya. Tenang, Mbak, tenang aja grogi ya. Misalkan kalau ada perempuan yang sedang istiadah, itu kan katanya harus tetap puasa. Nah, nanti itu puasanya kalau habis lebaran itu diganti atau enggak? Ya. Jadi orang sedang istihadah itu tetap wajib puasa. Loh kalau habis lebaran itu harus ganti puasanya apa tidak? Ya tidak, sudah puasa ya. Tidak ya. Orang puasa. Ya umpamane pan puasa ya puasa sunnah Senin Kemis, puasa bid atau puasa Daud ya. Tapi bukan ngudoni. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya tapi di luar tema. Iya. Jika ada orang tua yang mengakikahkan anak laki-lakinya, tapi satu kambing terlebih dahulu dan satu laginya nanti jika ada rezekinya lagi, apakah itu diperbolehkan, Mbah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi. Jika ada orang tua yang mengakikahkan anak laki-lakinya, tapi satu kambing terlebih dahulu dan satu laginya nanti jika ada rezekinya lagi, apakah itu diperbolehkan, Mbah? Beda tahun atau beda bulan ya. Okay. Oleh ya. Silahkan ke calanang bukan bapane pan ngakikahe kon. Wedhuse mung siji tok ya engko sijine maning dia waktu mboten napa-napa ya, daripada tidak ya. Monggo satu lagi atau dua lagi, ini perempuan lebih hebat ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya tapi di luar tema. Iya. Apa hukumnya seorang pedagang memaksakan seseorang untuk membeli dagangannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Coba dengarkan prinsip dagang dalam Islam. Itu yang inti adalah antara dimingkum. Dengarkan gue sing takon ya. Delengna bae ya. Antara dimingkum siapa? Saling meridoi, saling merelakan. Sing ngadol ya rela,
sing tuku ya rela. Bahkan kalau orang gemien ya, itu kalau membeli ya, itu yang membeli ngomong harus bayar. Ya wis ya nyong tuku ya kayak kue. Terus engko sing adol ya wis nyong ya adol, nyong adol ya kayak kue. Nah itu menunjukkan ridho, saling ridho. Tapi kalau dipaksa pamaning diamang-amang, awas kon ora tuku ning nyong gebuk kayak kue, kue malah jual belinya itu tidak sah karena tidak antaro dimingkum. Apa anak? Ning bojong anak. Buka. Ning kene anak. Pibe carane bahasane pibe? Coba yang lain dibantu bahasane pibe? Maksa ya. Maksane kepibe maksane? Nggak boleh ya, itu jangan ditiru. Jadi kalau ada yang seperti itu tolong jangan ditiru, itu nggak boleh ya. Kalau model maksa baik dengan ancaman ataupun tidak, kalau memaksa itu tidak boleh ya. Monggo satu lagi perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah izin bertanya, Pak, jika ada seseorang yang belum melunasi hutang puasanya kan harus membayar fidyah. Jika membayar fidyahnya di tahun depan, boleh apa tidak, Bah? Dan jika boleh, itu hanya bayar fidyah saja atau membayar fidyah dan berpuasa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya kalau memang kemampuannya itu. Loh bagaimana apa setelah membayar fidyah itu tetap melaksanakan puasa, wajib berpuasa? Kalau memang ada kemampuan tetap wajib berpuasa. Tapi kalau tidak ada kemampuan ya bagaimana lagi ya. Jadi nggak apa-apa kalau memang tidak kuat ya, atau tidak bisa ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini semangat semua. Apa yang disampaikan oleh Abah Acung ya, ini semangat semua. Yang laki-lakinya juga semangat dan pertanyaannya bermutu. Yang perempuan juga semangat, pertanyaannya sama bermutu. Ini saya berharap seperti itu karena yang namanya kelompok KHI, konsultasi hukum Islam ini dalam rangka ngajari kamu ben konke pada gelem takon ya, ben pada gelem takon maring barang-barang sing orang ngerti ya. Terima kasih dan selanjutnya kami persilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang mau bertanya. Kami persilahkan Saudara Ridho untuk mimpin, monggo. Para pendengar Radio Darussalam VI Makan yang mau bertanya bisa hubungi di nomor WhatsApp atau telepon di 0821 2007 881. Halo, assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Karang Jawa. Karang Dawa, monggo. Artelisin nggih. Niku kula ajeng akan niku masalah sedekah itu di bulan puasa sama di bulan-bulan biasa itu yang lebih baik mana? Apakah sama saja atau gimana? Ini yang kedua, menyumbang pada masjid. Niku yang saya tanyakan itu ada 3. Yang lebih baik mana? Satu, apa yang lebih baik diumumkan namanya itu setiap hari Jumat atau jamaah. Yang dua, apakah bisa disebut nama hamba Allah? Yang ketiga, apakah lebih baik tidak diumumkan? Gitu. Sudah sekian yuk, Pak Kiai. Nggih, Pak Lihin
RT Lehin apa duduk? Dok. Nggih. RT Lehin ya. Berapa nah? Pak Lehin ada RT Lehin. Pak RT Nggih, Lehin. wonten 3. Nggih, nggih. Pahalanya orang sedekah di dalam bulan Ramadan itu lebih banyak, lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Hitungannya tidak terhitung ya. Wong Allah sampai mengatakan dalam hadis qudsinya, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milik saya dan saya yang akan memberikan pahala, termasuk amalan-amalan yang lain. Jadi banyaknya tidak terhitung ya. Itu di dalam bulan Ramadan ya. Terus yang kedua, kelalen itu apa ya, Dok? Yang kedua, sedekah atau infak di masjid itu baiknya diumumkan namanya atau sebut hamba Allah atau tidak disebut. Kalau Jumat itu biasanya kan Ya. diumumkan. Jadi masalah disebut atau tidak disebut itu tergantung kepada niat. Sebab yang namanya niat itu batin ya. Jadi yang niat itu pekerjaan batin ya, tergantung batinnya. Perlu kami sampaikan, terkadang ada orang sedekah nganggone hamba Allah tapi batinnya aslinya bendiarani hebat. Ya, lo itu dengan batin yang bendiarani hebat itu yang menjadikan namanya tidak ikhlas ya. Loh, kalau disuruh milih yang paling baik itu yang mana? Yang paling baik ya yang tidak disebutkan ya. Tetapi bukan berarti tidak boleh disebutkan, tetap disebutkan nggak apa-apa. Yang penting jangan yang menyebutkan itu yang sedekah. Jadi kalau yang menyebutkan panitia atau pengurus masjid nggak apa-apa. Yang nggak benar itu pamane kebenaran ora disebut natan jengkel. Bisa nih nyong sedekah paling akeh kok ora disebutna, ora diumumna. Loh, itu yang tidak baik, menjadikan tidak ikhlas ya. Atau mungkin kayak nyong sedekah 1.000 tapi syaratnya kok diumumna ya hari Jumat. Anggar ora diumumna ya nyong ora sida. Loh, itu sudah tidak ikhlas ya. Jadi panjenengan Pak RT Lehin kalaupun pamane sedekah terus diumumkan di radio atau di speaker masjid nggak apa-apa, yang penting yang mengumumkan jangan panjenengan sendiri ya. Dan jangan minta diumumkan, itu jangan ya. Makanya di masjid sini, Masjid Darussalam itu nggak ada pengumuman ya. Ya karena memang yang sedekah sacuwil sing, karena sing sholat isine santri malah tak deleng kayonge anggar Jumatan sing nyelonongi paling kayonge rehan tok ya. Rehan karo sapa kowe ana maning, sing liya ya ora ya. Jadi pan diumumna kepiye wong liya sacuwil nemen ya. Jadi enggak diumumkan, dan insyaallah meskipun tidak diumumkan ya mereka itu percaya dan mereka itu ikhlas. Barangkali ada jamaah dari luar pasti ikhlas meskipun tidak diumumkan ya. Ngaten Pak RT Lehin, monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Monggo Pak Acung. Nembe kula ngrungokke semangat santri-santri niku, Pak. Nggih. Beberapa penyiaran baru kali ini rupanya tegas anaknya. Nggih. Oh, hebat, soalnya nembe harlah yang ke-31. Nah, iya makanya itu ya. Iya.
ya mungkin ya yang berupa tingkatan yang berapa itu. Nggih. Mohon selanjutnya untuk selamanya seperti itu lagi. Jadi harapan dari pendengar tuh seperti itu. Dan juga didengarkan oleh orang tuanya di rumah, bapaknya ibunya juga mendengarkan. Tapi anak kamu kok bisa takut, itu satu kebanggaan. Dan takkan Pak, di dalam bulan puasa ini kok ada yang namanya Lailatul Qadar. Apakah hari-hari lain selama setahun sampai puasa lagi itu ada Lailatul Qadar? Kemudian di dalam doa yang bisa disebutkannya setahun sekali Pak. Apakah hari-hari lain tidak disebut doanya? Seperti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa dan selanjutnya. Itu apa doa itu bisa dibaca setiap hari dalam hari apa malam hari atau siang hari. Terus atas penjelasannya. Nih, Lailatul Qadar itu hanya terjadi di bulan suci Ramadan, ya. Dan ini merupakan keistimewaan bulan Ramadan, makanya bulan-bulan yang lain itu tidak ada yang namanya Lailatul Qadar. Adanya kalau bulan Sya'ban itu nisfu Sya'ban, ya. Kalau bulan Rajab awal bulan Rajab, ya itu Lailatul Qadar. Yang kedua apa ya Dok? Yang kedua doa yang dibacakan sehabis sholat tarawih. Apa di hari lain bisa dibaca? Jadi doa itu bisa doa-doa yang lain, tapi doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau ditambah karim, itu doa spesial dari Nabi, spesial untuk bulan suci Ramadan. Loh, barangkali doa itu bisa dibaca di bulan lain, bisa, ya. Bisa, ya. Contohnya kamu kalau konsentrasi mendengarkan, kalau Gus Hilman ngimami kan sekarang ada doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Berarti bisa, dan memang bisa. Cuma itu doa spesial di bulan suci Ramadan. Diharapkan kalau bulan suci Ramadan di samping kita mendoa dengan doa yang lain, tetapi doa itu yang harus dibaca senantiasa baca pagi, sore, petang, malam. Ngaten apa Cung? Nih. Buniko Pak, itu kan bacaannya setelah witir. Itu kan setiap hari ada witir, ditutup dengan witir ya. Apa itu kan ada bacaan itu, apa tuh mesti dibaca gitu Pak? Jadi doa witir itu sebetulnya ya doa yang lain nggak apa-apa ya, tetapi kan kebiasaannya kita berdoa dalam sholat witir itu doanya apa ya? Subhanal Malikil Quddus. Doanya Subhanal Malikil Quddus, ya, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddus, Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Itu spesial dalam witir. Adapun menggunakan doa yang lain nggak apa-apa, ya. Ada lagi doa kamilin, ya. Kamilin itu ya seyogianya menggunakan doa kamilin. Kalau tidak bisa ya doa yang lain nggak apa-apa. Wong Allah itu memperhatikan, ya pamane orang pinter-pinter dipaksa akhirnya serang-serangan, ya doa dia nih baik. Pamane dia nih orang pinter ya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bisa ya. Jadi itu doa itu tidak wajib harus seperti itu, ya. Ngaten nggih, monggo. Ali Pak, menawi berdoa tuh saya membaca
bacaan buku-buku itu kan ada bacanya Pak. Dengan membaca sambil memegang buku itu, apakah lebih jelas? Apa juga dibolehkan ya Pak? Bisa ora jelas tuh, coba tuh. Waktu doa membaca buku panduan gitu. Oh ya. Terus? Supaya kita bisa jelas hurufnya gitu. Kadang-kadang kan makin ini serang-serangan orang baca sing saya nakit jawab ke situ. Iya. Mboten napa-napa malah luwih apik. Jadi kalau kita belum hafal, kita berdoa memegang buku panduan nggak apa-apa, malah baik daripada kita tidak hafal akhirnya serang-serangan ya. Itu malah kurang apik, kurang benar ya. Jadi mboten napa-napa, monggo wong termasuk orang ibadah umroh, ibadah haji kan itu buku tuntunannya saja kan di tambang ditaleni ben dikalungena dadine karo maca, karo mlaku karo maca, enggak apa-apa. Nggih, ngaten. Monggo yang lain nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan dari WhatsApp. Oh, ada telepon dulu. Terima. Tafadhol. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya saya. Monggo. Apa ya? Apa benar itu setelah nisfu Syaban kita diharamkan untuk berpuasa, misalnya puasa Senin Kamis, itu apa benar itu tidak boleh atau dilarang Pak Yai? Itu aja pertanyaannya Pak Yai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang apakah setelah nisfu Sya'ban itu diharamkan untuk berpuasa sunnah kayak puasa Senin Kemis dan lainnya. Intinya setelah nisfu Sya'ban itu apakah betul diharamkan untuk berpuasa? Ya. Jadi memang ada pendapat yang seperti itu karena kita itu mau datang bulan Ramadan ya. Jadi seyogianya kita persiapkan Ramadan, tetapi itu hukumnya bukan haram ya, dihimbau saja ya. Jadi bukan haram ya. Laka pengharamane nggih. Karena kita harus sudah fokus mau puasa di dalam bulan suci Ramadan agar dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan itu betul-betul serius dan akan sukses begitu. Hanya itu saja. Pengharamannya itu tidak ada ya. Monggo yang lain. Iya, pertanyaan dari WhatsApp dulu. Assalamualaikum Mbak Yai. Kulo Bu Emi dari Tembong Wah. Nggih. Ajeng tanglet Bah. Nggih. Kulo nate pireng menawi sholat terus mboten disengaja sendawa atau adab niku hukum sholatnya mboten sah atau batal. Ngapuntene Bah menawi mboten sesuai tema dalu niki. Maning diulangi maling Mas itu. Jadi pertanyaannya ketika sholat niku sendawa atau mangap angop atau angop antuk ya. Terus dan niku terus apa niku hukumnya sholatnya mboten sah napa batal niku. Jadi begini, angop antuk itu kalau memang tanpa dibuat-buat itu kan berarti yang membuat kan Allah, tidak apa-apa. Tapi yang antuk digawe-gawe, ya.
yang pan mutah kita digawe-gawe itu yang menjadikan batal itu. Jadi kalau anggap biasa ya seperti saya biasa, kalau sholat itu anggap ya itu biasa, nggak apa-apa ya. Yang salah itu yang dibuat, atau mungkin sholat wahine digawe karo sholat karo irunge diudik-udik nganggo wulu ya. Kowe ngudik-udike wis batal ya, pemain latan sampai jebret ya. Ya kowe kan malah tambah batal ya. Monggo yang lain. Oke, Pak Samsul, Ustaz Samsul, Ustaz Ilyas ning ambleng takona pan puasa kok ya. Monggo yang lain. Ki alumni kaya ngambleng sih turut duit terus ki alumni ne ya. Alumni takon ya. Turut duit ya karyawan no. Ya bengi-bengi ya nggo istirahat, nggo ibadah, nggo ngaji ya. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak barangkali ada yang tanya lagi silakan. Kami persilahkan 2 orang lagi ya, monggo. Waktunya sudah malam sih ya. Silakan untuk Iwan Awad, para pendengar yang mau bertanya, yang belum catat nomornya di 0821 2007 881. Ya, kayaknya sudah habis ya. Terima kasih kepada para santri yang telah membuka pikirannya sehingga pada malam hari ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dan kepada santri yang masih jemblem ya, atau masih kanda dewek, masih mung sampai semetok ya, itu mohon kedepannya itu dihilangkan kebiasaan yang seperti itu. Dan bagi para mas santri kudu takon ya, mas santri ki nol lah sing takon ya. Jadi ke depan itu harus tanya mas santri ya. Dan sing takon aja Zahra terus ya, yang lain takon ya. Karena ini kesempatan untuk belajar, jadi orang bisa mengungkapkan isi hatinya di hadapan orang banyak dan bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh orang lain ya. Itu pertanyaan itu seperti itu, bukan hanya sekedar macem-macem tok ya. Saya kepengen santri Darussalam itu semuanya, bukan salah satu saja, semuanya itu bisa mengeluarkan pendapatnya, bisa mengeluarkan isi hatinya di hadapan masyarakat ya. Sehingga ini forum yang baik ya. Mungkin dalam pesantren yang lain itu tidak seperti ini ya. Ya ada sih ada ya. Nah, pesantren yang lain ya ada, cuma mungkin yang seperti ini yang didengar oleh orang banyak, yang disiarkan radio itu kayaknya ya baru di sini lah, entah di Jawa Timur atau di Jawa Barat, tetapi kalau di Tegal khususnya itu hanya di sini. Jadi ini keberuntungan bagi kamu dan bagi wali santri ya. Oleh karenanya wali santri juga harus setiap KHI harus membuka radio ya. Yen ora duwe radio tuh wong paling 50.000 oleh kok ya. Aja bahil panjenengan ya. Tuku pirang-pirang dituku, tapi tuku radio paling jajate 50.000 bae ora gelem tuku eman-eman ya. Tuku toli kari KHI disetel atau kari habis subuh disetel biar ngerti info tentang pesantren Darussalam. Ngaten tujuane nggih. Mun ngaten kemawon, muga-muga konsultasi hukum Islam pada malam hari ini
bermanfaat bagi kita sekalian ya. Yang terakhir bapak-bapak ibu-ibu, monggo ingkang badhe ndaftaraken putra putrine anak putune teng Pondok Pesantren Darussalam, monggo mulai sekarang putra putrine anak putune diarahkan diarahkan sing apik-apik ben pada tertarik wonten Pondok Pesantren Darussalam. Kula teng mriki lagi mipil nggih alhamdulillah kangge santri putra niki saniki bubuke wis ora nglekor, wis ora ngleseh teng lantai, tapi sampun nganggo dipan tingkat nggih. Dadi niki lagi bertahap, mangke anger napa wonten danane ngalih ning santri wadon nggih. Tapi anger santri wadon memang kudu ditata kamare, karena kebenaran kamare ilik-ilik ya, kamare ilik-ilik dadi kudune ditata dhisik. Tapi insyaallah saya punya rencana ke sana. Alhamdulillah anget apa ora turu kaya ae. Jalanang. Atis apa anget? Anget dijaga ya, dipane dijaga. Aja nggo nyampir-nyampirna sarung ya. Ya sarunge yen sarung apik, sarunge mambu apek ya wis pada suwek sampir-sampirna ning kono ya. Kastoknya sudah dipasang belum? Kastoknya sudah dipasang belum? Sudah saya belikan kastok, tapi ini wali kamare mbuh pibek ya. Sudah saya belikan kastok dan sudah saya belikan tong sampah hadapa tiap kamar satu, belum dikasih, belum. Berarti masih di mobil ya. Besok akan saya undang wali kamarnya untuk dipasang ya, sehingga kamu kalau nyampirkan baju jangan di depan ya, jangan diranjang tapi disampirkan di kastok ya. Tapi kastok aja latan sarung teles disampirna kastok ya kedis ambrol lo kastoke ya. Nggo nyampirna klambi, nggo nyampirna kaos, nggo nyampirna apalah aja sing abot-abot ya. Demikian, terima kasih, dan yang terakhir sekali selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan panjenengan semua diberi kekuatan iman dan kekuatan lahir dan batin. Sing badhe daftar umroh monggo nggih, alhamdulillah makin iki bengi-bengi wonten tiang badhe daftar saking bumi Jawa nggih. Mudah-mudahan sing pada daftar diparingi sehat nganti pelaksanaan benjang bulan Juli yang akan datang. Ngaten kemawon, muga-muga saged diperhatikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.